Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Provinsi Jakarta, izinkan kami melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, yang dimana kegiatannya itu ada pengamat atau observer, kemudian ada coach dan juga coaching. Kemudian dengan saya sendiri, yaitu Mamdu Hasbiullah dari SDN Klender 13. Di samping saya dengan Ibu Melna Rumondang dari SDN Cakung Timur 05 Pagi. dan di samping saya Nur Menawati dari SMA Negeri 103 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 11 pasti berkelas. Guru penggerak tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? apa kabarnya hari ini Bu Nurma? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat nih. Alhamdulillah ya Ibu ya. Gimana Ibu kabarnya juga? Iya, baik alhamdulillah ya Bu Nurma. Sebelum kita melakukan coaching, Bu Nurma melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Nurma. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu Nurma. Rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee harus saling mengamati dan nilai harus sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Nurma memberikan pertanyaan kepada coachee, pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee bisa mendapatkan ide dari pertanyaan yang Ibu Nurma berikan. Lalu bagaimana juga nanti saya lihat coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nurma sebagai coach. Nah, jangan lupa juga Bu Nurma harus disesuaikan dengan prinsip coaching kita, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Nurma, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nurma adalah kompetensi apa yang Bu Nurma ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Yang akan saya kembangkan nanti rencananya nih untuk kompetensinya ya Bu ya. Yang pertama seperti yang sudah saya tahu juga, kita harus presence ya Bu. Maksudnya hadir secara penuh, jadi benar-benar saya itu akan fokus sama yang akan saya ajak bicara atau coaching. Kemudian dari situ dengan kesadaran penuh, saya harus juga membuat pertanyaan yang sangat berbobot tentunya, sehingga gimana caranya saya lawan yang saya ajak bicara ini bisa menjawab pertanyaan saya bisa menggali apa sih yang dia inginkan, permasalahan seperti apa. Jadi memang saya harus bertanya itu benar-benar yang baiklah gitu, sehingga dia terpancing untuk menjawab tanpa merasa ditanyakan, mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Jadi itu yang mungkin saya tidak lakukan. Kemudian juga yang pasti sebelumnya saya harus mendengar aktif, jadi setiap saya tanyakan kemudian dia jawab, saya tentu dengan kesadaran penuh saya dengarkan dengan baik gitu, sehingga bisa saya buat lagi pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang terus menggali apa sih yang sebenarnya dia harapkan gitu, coach harapkan. Oke, baik Bu Nurma. Betul ya Bu Nurma bahwa berarti potensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, present, kehadiran penuh. Berarti kedua, Bu Nurma nanti akan mendengarkan aktif dari coachee. Lalu ketiga, Bu Nurma akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali coachee supaya dia bisa mengeluarkan ide-idenya ya Bu Nurma.
Nah, pertanyaan yang kedua Bu Nurma, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi kali ini? Mungkin ada dua hal. Sebenarnya kalau present itu juga penting ya Bu ya. Tapi yang paling penting juga kita mendengarkan aktif. Nah ini memang nggak mudah buat kita ya. Kita biasanya lebih senang ngomong, kalau kita guru lebih senang berbicara ya dibanding mendengarkan gitu ya. Nah ini tidak mudah, jadi saya mau berusaha nanti saya bisa mengembangkan mendengarkan dengan aktif, karena dari mendengarkan kita akan tahu gitu kan masalah dia itu apa. Kemudian kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini ya, keterampilan yang akan saya coba kembangkan nanti, itu yang spesifiknya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia dengan sendirinya akan menjawab gitu, dengan sendirinya dia akan bercerita tentang apa sih masalahnya gitu. Oke, baik Bu Nurma. Nah, ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Bu Nurma, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nurma dalam proses coaching kali ini? Baik, mungkin nanti kayak indikator keberhasilannya, tentu saya ingin coaching ini bisa menemukan ide gitu ya Bu ya, atau menemukan solusi dengan sendirinya. Dari pertanyaan yang saya berikan, dia bisa menemukan solusi gimana menyelesaikan masalahnya. Jadi terbuka lah pikirannya, dari obrolan saya dengan dia terbuka pikirannya, dia bisa temukan solusi. Jadi saya berusaha menahan diri untuk tidak terlalu memberikan kayak asumsi atau justifikasi dan lain sebagainya gitu. Jadi saya harap memang munculnya itu dari dia gitu. Oke, baik Bu Nurma. Berarti Bu Nurma akan melakukan observasi coaching kali ini ya. Bu Nurma sepertinya juga sudah mengetahui akan menggunakan metode Tirta, yaitu presence, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga observasi kali ini Bu Nurma berjalan lancar, dan semoga coachingnya bersama coachingnya nanti juga berjalan lancar. Itu saja dari saya, Bu Nurma. Selamat melakukan coaching. Iya, tapi mungkin ada sedikit kali ya Bu, tadi yang Ibu sampaikan keterampilannya itu 3, tapi nanti alurnya kan juga saya buat ya, alur ceritanya, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian tanggung jawab, dan satu lagi saya jadi ternya rencananya ya, rencana aksi, maaf Ibu ini saya. Jadi yang pertama adalah tujuan, saya coba akan lihat tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab untuk pelaksanaannya. Betul Ibu, berarti saya sudah dengar, Ibu sudah tahu alur-alurnya. Semoga kali ini observasinya berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih banyak juga ya. Sama-sama Bu Nurma. Baik, Assalamualaikum Bu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Izin Bu Nurma, boleh saya minta waktunya sebentar, mau cerita nih tentang sesuatu. Boleh Pak, mungkin ada yang bisa saya bantu Pak. Jadi gini Bu Nurma, akhir-akhir ini saya ngerasa keteteran atau kelelahan nih dalam melakukan tugas-tugas sebagai guru. Kemudian juga saya mendapatkan amanat sebagai pembina ekstrakurikuler, dan apalagi sekarang ini saya menjalani program pendidikan guru penggerak yang dimana harus banyak tugas yang dikerjakan di LMS tuh, di PMM ya. Jadi banyak menguras waktu dan tenaga yang akhirnya membuat saya keteteran seperti itu. Luar biasa ya Pak, yang tugasnya saya bayanginnya aja udah lumayan ya Pak ya. Jadi menurut Pak Umar nih apa nih tujuan dari percakapan kita ini Pak Umar? Jadi saya ingin berbicara sama Bu Nurma, pengen ada solusi lah gitu, ada ide atau saran, mungkin masukan juga yang membangun berkaitan dengan cara saya mengatur waktu atau permasalahan yang saat ini saya sedang alami seperti itu.
menurut Pak Umam, hal apa yang membuat Bapak susah nih ngatur waktunya? Kalau menurut saya sendiri sih Bu, yang membuat saya sulit mengatur waktu itu banyaknya tugas-tugas ya, pastinya kan sebagai guru itu ya banyak mengisi kelas juga, apalagi saya kan guru mapel gitu kan. Kemudian juga sebagai pembina ekstrakurikuler itu kan pasti pembina itu mendampingi ya setiap kegiatan anak-anak yang berkaitan dengan ekskul. Kemudian juga tugas-tugas persiapan untuk anak. Kemarin belum lama saya melaksanakan PTS gitu di sekolah, dan itu banyak yang perlu dipersiapkan seperti membuat kisi-kisi soal, kemudian bahan ajar untuk anak yang mereka harus pelajari untuk PTS seperti itu. Jadi konsentrasi saya itu terpecah lah gitu. Akhirnya tugas yang penting seperti salah satunya mengerjakan tugas di LMS itu sebagai calon guru penggerak itu keteteran dulu. Jadi nggak balance Bu. Artinya tugas-tugasnya itu jadi nggak efektif waktu yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas di LMS seperti itu. Banyak sekali ya Pak kegiatannya ya Pak. Dari sekian banyak nih Pak yang Bapak lakukan dari kegiatan itu, yang paling menyita waktu yang mana? Yang paling menyita itu pastinya tugas-tugas LMS ya, berkaitan dengan guru penggerak itu banyak banget menyita waktu saya, sehingga tugas-tugas yang lain pun kadang terbengkalai gitu. Apalagi saya mengerjakan tugas itu selalu menjelang sampai tengah malam gitu. Jadi model sistem sekebut semalam gitu kan, SKS kan. Nah itulah yang menyebabkan saya jadi ngerasa kelelahan, kecapean, atau bahkan tugas-tugas yang lain jadi nggak berjalan efektif, nggak maksimal saya lakukan seperti itu. Nanti Bapak begadang terus nih ya tiap malam ya Pak ya? Iya benar Bu, begadang. Ya, jadi kalau begadang pastinya jadi ada efeknya Pak ya? Ada efeknya, saya suka kadang ngerasa ngantuk lalu di pagi hari, di siang hari gitu. Jadi bawaannya pengen tidur. Jadi kalau misalkan lagi ngajarin anak, bawaannya mata pengen merem aja gitu kan, pengen tidur aja gitu, atau pengen anak kasih tugas aja gitu saya tidur, tapi kan tetap nggak nggak sesuai dengan tupoksi ya kan. Jadi ya kadang saya jadi ngerasa lelah gitu karena harus seperti itu gitu menjalankannya. Karena begadang Bapak jadi mengantuk, tapi mungkin ada dampak lain tuh Pak yang mungkin Bapak rasakan selain mengantuk gitu Pak? Yang pasti saya ngerasa kesehatan saya terganggu sih. Contoh misalkan karena ngantuk jadi pola makan saya juga berantakan. Nah, pola makan yang berantakan itu mempengaruhi tubuh saya juga, jadi mah saya tuh kadang sering kambuh seperti itu. Jadi banyak banget dampak negatifnya ya Pak ya, ngantuk, tetap agak sulit jadi mengajar ya, tapi tetap dipaksain ya Pak ya. Betul. Kemudian juga ke kesehatan larinya juga ya Pak ya, Iya, kesehatan benar. jadi Bapak nggak fit lagi lah gitu ya Pak ya. Iya, istirahat jadi tidak teratur gitu. Ya baik Pak Umam, saya tadi sepakat juga dengan Pak Umam mengenai tadi yang Bapak katakan kalau kita nggak bisa menunda pekerjaan ya Pak ya, karena kalau menunda kan malah membuat tugas makin menumpuk. Makanya Pak Umam tadi sampaikan bahwa Bapak terpaksa dia harus begadang gitu ya Pak ya gitu. Jadi menurut Pak Umam nih, apa rencana yang harus dilakukan oleh Pak Umam agar nggak begadang lagi nih Pak, tapi pekerjaan bisa selesai? Saya sih baru ada kepikiran nih, menurut saya mungkin kedepannya ini saya harus bisa membuat pemetaan, memanajemen waktu saya sama diri supaya tugas-tugas di LMS enggak saya bebankan harus dikerjakan di malam hari gitu. Jadi saya akan coba untuk mencari waktu kosong ketika mengajar. Nah, yang pasti ketika akan perpindahan waktu mengajar itu, karena saya guru mapel pasti ada waktu kosong. Di waktu-waktu tersebut saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk
menyicil tugas-tugas di LMS gitu Bu. Jadi biar yang lain pun kerjaan seperti mengajar dan pembina ekstrakurikuler saya bisa jalankan dengan maksimal. Hebat sekali Pak Umar. Saya sih sangat mendukung ya apa yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan lah ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Nurma atas doa-doanya. Bu Nurma juga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta keluarganya. Amin. Saya juga berdoa Bapak juga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Tetap semangat ya Pak ya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Melna. Ya, tanya kabar lagi nih Bu, gimana kabar Ibu? Wah, saya sehat Bu Nurma. Bagaimana Bu Nurma kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat ya Bu Nurma. Amin, amin Ibu. Nah, tadi Bu Nurma, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching dengan coach yaitu Pak Umam. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya sudah melihat tadi Bu Nurma menggunakan selama coaching Bu Nurma menggunakan metode Tirta, di mana Bu Nurma sudah menentukan tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah ada semua ya di dalam coaching tersebut Bu Nurma. Nah, dan juga Bu Nurma sudah saya perhatikan, saya lihat sudah ada kompetensi present, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif daripada si coach atau Pak Umam, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Umam supaya Pak Umam itu menggali ide dan solusi dari masalah yang dia hadapi. Nah, sekarang Pak Bu Nurma, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi yang sudah saya lakukan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu, tentunya saya kan menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Jadi tujuan saya coba membuat pertanyaan bagaimana dia Pak Coach ini bisa menjawab tujuannya apa, kemudian yang punya identifikasi, kemudian dari sini kita bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya itu apa gitu. Kemudian rencana aksi daripada coach ini apa, dia bisa menjelaskan dengan sendirinya. Kemudian tentu tanggung jawab dari rencana aksi yang dia lakukan. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian tentunya saya mempersiapkan bagaimana saya juga hadir sepenuhnya dalam percakapan itu. Jadi saya benar-benar konsentrasi, mendengarkan secara aktif apa yang dia sampaikan. Kemudian saya buat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang saya sampaikan sebelumnya gitu Ibu. Iya. Nah, tentunya saya sih berharapnya nanti dari apa yang saya lakukan ini, ya mungkin yang tadi Ibu sudah lihat ya, jadi memang juga akhirnya bisa menemukan bukan masalahnya ya Bu, menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Umam tadi ya Bu ya. Saya juga cukup senang, jadi ide itu datang dari coach sendiri, bukan saya yang memberitahu harus begini gitu. Iya, betul Bu Nurma. Menurut saya memang proses coaching tadi antara Bu Nurma dengan Pak Umam sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Nurma sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Umam, sehingga Pak Umam bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi saya lihat sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang sebelum penutup ya Bu, saya ada pertanyaan terakhir, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu Nurma kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Umam. Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kan kompetensi yang adalah kita punya keterampilan untuk bisa membuat pertanyaan berbobot, kemudian hadir secara penuh,
bisa mendengarkan secara aktif, itu yang pasti kompetensi memang juga yang memang saya ingin kembangkan, dan mungkin saya perlu latih terus menerus ya Bu ya, karena biar kebetulan nih saya bertemu dengan Pak Umam yang juga terbuka gitu Bu ya, jadi bisa bercerita dengan lancar. Nanti kan bisa jadi kita bertemu dengan mungkin yang agak lebih tertutup ya Bu. Nah ini perlu skill sendiri buat saya untuk gimana sih memancing seseorang yang mungkin tidak terlalu suka mudah bercerita, alurnya tidak mudah gitu Bu. Jadi itu mungkin yang nanti akan saya coba melatih lagi ya. Ya, baik Bu Nurma. Semoga kedepannya Bu Nurma bisa melakukan coaching lebih baik lagi dengan yang tadi Bu Nurma katakan, dengan orang yang berbeda, dan mungkin yang introvert ya, sifatnya tertutup, ya susah mengeluarkan ide-idenya atau mengeluarkan masalahnya. Jadi semoga Ibu bisa mendapatkan ide yang baru lagi dan bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Semoga juga ke depannya Ibu Nurma bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Bu Nurma, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik Ibu Melna, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bu Melna, juga atas diskusi kita hari ini. Kemudian dari pengamatan Bu Melna, kemudian penilaian dari Bu Melna tentu akan menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Selain latihan, tentu saya juga perlu umpan balik ya dari seperti Bu Melna ya, jadi bisa melihat proses coaching saya, nanti Ibu bisa lihat seperti apa yang tadi Ibu lihat, kemudian saya bisa tahu di mana kekurangan dan mungkin ada kekuatan saya gitu Ibu ya. Nah, ini jadi pembelajaran buat saya nanti ke depannya Ibu. Oke, baik Bu Nurma, semoga kedepannya lebih baik lagi dan Bu Nurma bisa melakukan coaching kepada teman sejawat ataupun kepada anak murid. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Saya tutup kali ini Bu observasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.